Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu sekalian, para ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib Islamic Center Siwal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih di bulan Dzulhijjah ya, di bulan haram ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kemudahan dan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, dan pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan kajian kita, dan kita masih membahas seputar kitab yang ditulis dengan judul Syakhsiyatul Muslim, ya, kepribadian seorang Muslim. Bapak-bapak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya salah satu pribadi seorang Muslim, salah satu sifat atau kepribadian seorang Muslim adalah muti'un amra rabbih, ya, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Dan kemarin sudah kita bahas perintah Allah itu ada 3 hukum. Ada hukumnya wajib, ya, ada hukumnya sunnah, dan ada hukumnya yang sifatnya adalah mubah ya. Jadi kalau dalam bentuk perintah berarti ada yang hukumnya wajib. Kalau wajib kaidahnya adalah yang mengerjakan yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi kalau yang wajib maka kaidahnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berarti berdosa. Nah, ya. Itu kalau hukumnya wajib. Tapi kalau hukumnya perintah dalam bentuk sunnah, maka yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Kalau dikerjakan berpahala, namun kalau ditinggalkan tidak berdosa. Baru sampai kepada yang mubah ya. Kalau yang mubah ini berarti dikerjakan ya. Mana hukumnya kalau yang mubah ya. Jadi kalau yang mubah ya, kembali kepada adat dan tradisi, berarti kalau kita tinggalkan ya juga tidak berdosa ya. Tapi kalau kemudian kita kerjakan karena itu kebaikan, maka insya Allah juga mendapatkan pahala, selama kebaikan yang mubah ini tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Contohnya makan misalnya ya. Kita diperintahkan oleh Allah, kulu washrobu, makan dan minumlah kalian, kata Allah. Maka segala sesuatu yang Allah tidak mengharamkan kita untuk memakannya, maka
kembali kepada hukum asalnya, berarti memakannya adalah sesuatu yang mubah. Kalau tidak ada yang mengharamkannya, atau tidak ada yang memakruhkannya, atau tidak ada yang mewajibkannya. Ya, kalau yang wajib berarti yang halal lagi yang thayyib, itu wajib hukumnya, ya kan? Namun yang halal itu apa saja? Tentu perkaranya banyak, ya. Maka yang halal berarti sesuatu yang Allah tidak sebutkan dia sebagai sesuatu yang haram. Paling tidak sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Innama harrama alaikumul maitatu, ya, waddamu walahmul khinzir, atau hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Paling tidak kata Allah, yang diharamkan itu apa? Yang pertama, Allah haramkan yang namanya bangkai, ya, hurrimat alaikumul maitat. Maka Allah haramkan bangkai, berarti sesuatu yang berbentuk bangkai maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ada bangkai yang boleh dimakan. Ya. Maka kemudian ternyata ada hadis Nabi yang membolehkan atau ada yang mengecualikan, ya. Jadi semua bangkai haram dimakan, kecuali ya, dalam hadis ada yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, ya, di mana Rasulullah mengatakan apa? Dihalalkan kepada kita dua bangkai. Bangkai apa itu? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya. Maka kalau kita memakan belalang, kalau dia sudah mati pun boleh, ya. Kalau jenengan dapat belalang besar, ya biasanya orang-orang Gunung Kidul itu, ya. Ya. Dan kalau ke Gunung Kidul, ya, nanti di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya ada yang jual belalang, ya. Ya. Maka boleh, hukum asalnya memakan, berarti belalang itu hukumnya halal. Ya, bahkan kalau ketemu belalang mati pun, ya, belalang yang sudah jadi bangkai pun, maka halal belalang itu untuk dimakan, ya, kecuali kalau memang diketahui belalang itu mengandung suatu racun. Nah, maka kita jangan juga makan, ya. Oh, ini belalang kan halal, bangkainya saja halal. Iya, tapi kembali kepada hukum asalnya apa? Halalan thayyibah. Halal tapi yang thayyib. Memang belalang itu halal, tapi kalau ada belalang yang beracun, ya jangan dimakan juga. Itu berarti bukan belalang yang thayyib, walaupun dia hukum asalnya apa? Halal. Kemudian yang kedua, bangkai yang dihalalkan oleh Allah adalah bangkai ikan. Nah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau makan di rumah makan, ya, apalagi di tempat-tempat yang mungkin, ya, sangat sulit kita untuk mengetahui kehalalan makanan-makanan tersebut, terutama yang berbau-bau sembelihan, maka yang paling aman untuk kita konsumsi dan makan adalah ikan. Artinya kalau kita makan ikan, walaupun itu bangkai, tetap itu sesuatu yang halal. Ya, apalagi kita yang ada di Solo Raya ini, ya, kita sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati memakan binatang-binatang sembelihan atau hewan-hewan sembelihan yang ada di sekitar kita, terutama Solo Raya ini. Ya. Makanya kemarin ketika terbongkar, ya, satu rumah makan ayam goreng, namanya ayam goreng Widuran, ya. Nah, itu sebagai apa, ya, kalau bahasa kita teguran, itu sebenarnya teguran, ya, teguran dari Allah, sekaligus itu peringatan dari Allah. Nah, ya. Dan sayangnya tidak ada umat Islam yang protes, padahal ada ribuan umat Islam yang selama sekian puluh tahun ditipu tuh sama rumah makan ayam goreng
widuran itu. Dan itu bukan setahun 2 tahun, Pak. Dia sudah beroperasi lebih dari 20 tahun itu. Ya. Dan dia menggoreng ayam gorengnya dengan menggunakan minyak babi. Minyak babi. Dia gunakan minyak babi. Berarti bukan hanya ayam gorengnya saja, Pak. Sesuatu yang digoreng bersama wajan yang sama dengan minyak babi yang sama, berarti apa? Semuanya menjadi apa? Ya, menjadi haram semuanya. Artinya ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu umat Islam Solo Raya yang ditipu oleh si pedagang ayam goreng widuran milik Cino ini. Dan sayangnya yang pernah makan tuh nggak pernah protes, Pak. Jadi nyantai aja. Walaupun kemudian ada yang protes, itu hanya segelintir dari umat Islam saja yang protes. Ya. Majelis Ulama Indonesia protes. Itu pun nggak tekanannya nggak kuat. Sehingga sampai hari ini belum ada tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh kepolisian, oleh aparat penegak hukum. Ya. Padahal mereka sudah beroperasi belasan tahun. Dan bisa jadi ada rumah makan yang lain yang seperti ayam goreng widuran itu. Yang mereka menggunakan minyak babi atau menggunakan lemak babi atau juga mungkin mencampurnya dengan apa? Dengan daging babi dan sebagainya. Lah, belum lagi tata cara penyembelihan yang tidak islami dan tidak syar'i di Solo Raya ini, ngeri, Pak. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau beli ayam ya, jangan kalau mau beli ayam di warung-warung, di tempat-tempat orang yang jual daging ayam itu, ya. Apalagi sekarang kan menjamur itu, pedagang ayam itu, jangan bisa lihat itu. Itu di mana-mana menjamur orang jual daging apa? Pedagang ayam, bahkan sampai malam. Bahkan ada yang dagang ayamnya 24 jam itu. Ya. Maka kita pastikan, Mbak, terutama kalau mau beli ayam-ayam di sini, tata cara sembelihannya yang syar'i. Jadi kalau ayam itu kalau disembelih secara syar'i, sembelihan yang secara syar'i itu kan harus terputus dua uratnya. Urat makan dan urat pernapasan. Artinya kalau ayam itu dipotong lehernya dengan terputusnya dua urat ini, maka sudah pasti otomatis itu lehernya tuh akan terkoyak itu loh. Akan koyak. Nah, ya. Kalau terputus dua urat itu. Berarti itu secara penyembelihannya berarti apa? Itu syar'i. Sembelihnya syar'i. Berarti apa? Terputus dua uratnya. Tapi kalau jenengan lihat di leher ayamnya itu nggak ada robekan lehernya, cuman ada bolong sitik tok. Ya. Kayak lubang segi 4 kecil, maka bisa dipastikan ini sembelihannya tidak apa? Tidak syar'i. Jadi kalau mau lihat, nah cobalah jalan-jalan kemana itu? Sana ya. Ya. Coba jenengan lihat kira-kira ke ujung sana itu, ujung selatan dikit itu. Terkenal dulu ya, nggak tahu sekarang, saya nggak tahu juga itu. Nah, ya. Banyak yang menyembelih ayam potong. Nah, ya. Nah, coba jenengan datang ke sana, tuh kira-kira penyembelihannya betul-betul syar'i atau tidak. Yang kedua, itu ayamnya matinya karena disembelih atau karena dimasukkan ke dalam wajan air panas itu. Jadi beleh, belum tentu ayamnya sudah mati, langsung dilemparkan ke apa namanya? Ke apa itu namanya itu? Kuali ya. Kuali besar yang isinya air panas.
Artinya kalau ayam itu habis disobek lehernya, gitu ya, disobek pakai pisau lipat itu, kemudian langsung dicul ke kuali air yang panas tadi ini, maka bisa dipastikan, Mbak, itu ayamnya mati bukan karena akibat sembelihan, tapi karena apa? Karena nyemplung ke dalam air panas itu. Maka bisa dipastikan itu adalah apa? Bangkai. Kalau memang seperti caranya, ya. Jadi kalau misalnya sembelihannya, jadi kalau nyembelih itu cuman ya, habis sembelih langsung blum, tarik blum, Lah. Padahal itu kan perlu dipastikan itu ketika disembelih setelah apalagi nyembelihnya cuma pakai pisau lipat ya. Jadi kalau lihat orang-orang yang jual ayam potong yang kecil-kecil putih itu hanya menggunakan pisau lipat aja itu. Langsung di lehernya disobek, langsung dilemparkan ke dalam kuali air yang panas itu. Nah, pertanyaannya, apakah sudah dipastikan tuh ayam mati itu? Belum tentu mati itu. Apalagi cuma disobek, kira-kira putus nggak tuh uratnya? Apalagi ayam putih itu, saya diberitahu Pak oleh teman-teman yang pedagang ayam atau peternak ayam putih yang dipelihara itu paling gampang matinya, Pak. Artinya paling mudah mati itu ya cuma digini aja ya nanti dia mati. Tapi pertanyaannya, apakah uratnya itu sudah? Maka jenengan akan lihat nanti ayam-ayam yang nggak terputus uratnya itu di lehernya tuh hanya terlihat lubang kayak orang sakit merokok itu loh. Rokok lehernya lubang dikit. Dan itulah yang mungkin Mbak Ari ini menyebabkan banyak di antara kita yang sulit sholat malam, ya, sulit datang ke masjid, dengar adzan kupingnya panas, ya kan? Lihat orang pakai jilbab besar, ya, kepanasan. Nopo meneh lihat ibu-ibu muslimah pakai cadar, wanyul ke tenan. Nah, itu karena mungkin kebanyakan makan lah. Maka Baska ini penting bagi kita ya. Jadi di Solo Raya ini Pak, kita betul-betul waspada. Walaupun Solo Raya ini mayoritas muslim Pak, tapi banyak umat Islam yang tidak peduli dengan tata cara pemotongan yang syar'i. Dan mereka nggak peduli makanan yang sehat, yang halal itu nggak peduli. Yang penting wena murah. Wah, gitu ya. Nah, jadi bagi kita hari ini kan gitu, sepenting nopo murah dan wena. Lah makanya yang paling selamat adalah makan nopo ikan, ikan itu paling selamat itu, Pak. Walaupun sudah bangkai pun jenengan makan tetap nopo. Oh, nopo meneh sapi, Pak. Nopo meneh sapi di Solo ini. Saya punya temen itu. Namanya Pak Mudrik Al-Hanan itu. Orang dia Gentan tuh punya bakso namanya bakso Pak Muslim. Saya tuh kalau makan bakso, saya makan baksonya berani di sana itu. Jadi kalau ke Gentan itu RCTI, perempatan RCTI ke barat ke timur dikit nanti pas tikungan itu ada namanya bakso Pak Muslim. Saya kalau makan bakso beraninya di sana. Karena apa? Karena beliau betul-betul sudah cek, datang ke pasar sapi dan beliau lihat sendiri. Ternyata di tempat penyembelihan sapi itu, Pak, di tempat penyembelihan sapi di Solo sana itu ternyata ada 3 jenis daging itu. Ada 3 jenis macam daging itu, ada 3 jenis daging sapi itu. Yang pertama sapi yang dikatakan super gelonggong ya. Itu biasanya sapinya sebelum disembelih itu di dalam pantatnya itu duburnya itu dimasukkan selang air,
kemudian dihidupkan tuh pompa airnya itu, atau dihidupkan itu sanyonya itu, sampai nanti sapinya itu duk, 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 membengkak itu. Baru setelah sapinya tuh nelemu, baru kemudian sapinya disembelih. Berarti sebelum sapi itu disembelih, berarti sapi itu disiksa dulu. Disiksa, Pak, sapi itu. Jadi nggak bisa bayangkan, dalam keadaan dia diikat, kemudian di dalam lubang duburnya itu dimasukkan selang air, kemudian sanyonya diuripke. Apa enggak air itu mancung, buk, 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 buk. Dan bisa jadi ada sapi yang mati dulu sebelum disembelih. Itu yang pertama. Dan itu dagingnya biasanya lebih murah harganya. Kemudian ada yang kedua. Kalau duga ini dia gelonggong tapi ya nggak terlalu. Dia dikasih minum dulu. Jadi sebelum sapi itu disembelih, dia dikasih minum sebanyak-banyaknya. Misalnya dikasih air garam atau air apa supaya sapi ini apa? Minum dan saya pernah buktikan, Mbak. Saya pernah beli daging. Saya pernah beli daging 1 kilo di pasar Kartosuro itu ya. Bang Kartosuro ini dikenal ya memang ya. Penimbangannya juga sampai saya dulu kalau belanja di pasar Kartosuro itu ketemu pedagang-pedagang itu bakul-bakul tuh kalau belanja di pasar Kartosuro itu bawa timbangan sendiri. Sampai saya tanya, lah ngopo kok buat timbangan sendiri, Pak? Di pasar Kartosuro ini timbangannya paling remuk dan paling hancur. Dengeri itu ya. Jadi orang kalau mau bakul itu, jadi bakul-bakul itu kalau belanja di pasar Kartosuro sekian tahun yang lalu itu bawa timbangan dewe dari rumah itu. Nah, saya pernah beli daging misalnya, saya pernah coba daging. Beli daging sapi 1 kilo. Ketika sampai di rumah saya kaget. Isi dalam plastik daging saya ini penuh dengan air. Sampai saya tanya sama istri saya, ini tadi saya beli daging ini nggak ada airnya. Sampai rumah, lah kok penuh dengan air. Akhirnya saya, oh ini berarti daging loh, Pak. Akhirnya saya buang, Pak. Saya khawatir itu tidak halal. Jadi yang betul-betul halal itu, Pak, yang disembelih secara syar'i, tidak disiksa dulu tuh binatang sapinya. Jadi ini kita sudah nggak peduli, Pak. Apalagi kalau kemudian para pembuat penggiling bakso ini menggilingkan baksonya di penggilingan umum, itu lebih ngeri lagi, Pak. Jadi kalau jenengan tahu ya tempat orang-orang menggiling sapi, daging untuk buat bakso itu, kalau dia bukan seorang muslim yang baik, Pak, artinya dia orang umum, semua daging nyemplung di situ. Mau daging sapi, mau sapi ini apa yang penting masuk, mau daging celeng, mau daging guguk, masuk semua di sana. Kemudian jenengan bawa sapi untuk buat bakso hasil dari udhiyah, sapinya halal barokah, tapi jenengan cemplungkan di dalam penggilingan bakso yang semua daging masuk di situ. Daging celeng masuk, apalagi di Solo ini sudah banyak, Pak. Bakso babi itu ada. Bakso babi. Belum lagi ayam-ayam yang disembelih tidak halal, kemudian ditambah lagi daging-daging sapi yang naudzubillah min dzalik tadilah. Kemudian kira-kira apakah bekas-bekas daging-daging yang tidak halal ini kemudian tidak bersih di daging di tempat penggilingan itu. Kemudian masuk jugalah daging kita di situ. Maka Pak sekalian, jadi banyak di antara kita umat Islam yang tidak ihtimam, Pak. Tidak ihtimam di dalam masalah penyembelihan
secara syar'i, ya. Sampai teman saya itu dari Madura, Pak. Dia cerita, Ustaz sering makan sate Madura. Saya bilang, ya sering juga, saya bilang. Hati-hati Ustaz. Hati-hati Ustaz. Kenapa? Karena orang Madura itu, kata teman saya ini, ya, ketoe pakai songkok, tapi ora sholat. Katanya seperti itu ya. Kata teman saya yang Madura, kalau saya kan nggak tahu kan. Jadi katanya orang Madura itu kelihatannya kemana-mana mereka kalau jual sate itu pakai kopiah, koplo ireng, koplo hitam. Oh Madura, Islam itu kan ya. Tapi sholat orang, ya. Apa? Oh malah. Lah, terus saya bilang, langsung gimana saya bilang? Dia bilang gini, Ustadz, itu kalau orang Maduranya yang nggak sholat tuh boleh sendiri ayamnya, ya otomatis ayamnya tidak sah, tidak halal, Pak. Karena sembelihan orang yang nggak sholat, sembelihannya tidak halal. Jadi sembelihan orang yang nggak sholat itu, Pak, orang yang nggak sholat, kalau dia nyembelih, sembelihannya tidak halal. Makanya kita juga saya akhirnya kalau mau beli sate Madura, Pak, saya tanya, boleh dewe nopo? Jadi tapi berat juga. Makanya saya kadang-kadang cari-cari, Pak, orang-orang yang kalau di tempat saya itu, saya lihat dia pernah ke masjid nggak dia sholat. Kalau dia ke masjid sholat berarti apa? Alhamdulillah. Kalau enggak, jadi belum lagi dulu kita ini makan di Solo ini ada daging sate jamu ya, walah. Nah, maka Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi ini penting untuk kita perhatikan ya. Jadi dalam urusan makan ini, Pak, ini bukan urusan yang sepele, ya. Ini urusannya berkaitan dengan apa? Ibadah kita, Pak. Di mana ibadah kita itu terikat dan terkait dengan apa? Dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Makanya jenengan bisa lihat dalam surat Al-Mu'min ya. Dalam surah Al-Mu'minun ya. Bisa dibuka dalam surah Al-Mu'minun, surat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat 23 ya. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat 51 mengingatkan kepada nabinya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Apa kata Allah? Wahai para rasul. Allah mengingatkan para nabi dan rasul. Apa kata Allah? Makanlah yang halal, baru beramalah dengan amal soleh. Ini berarti, Pak, artinya amal soleh kita itu terkait betul dan terikat betul dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Maka Bapak-Ibu sekalian jangan sampai ya kita kalau makan di luar, Pak. Nah, saya kalau begitu, Pak. Jadi saya kalau pas keluar kota masuk ke rumah makan, saya tetap usahakan yang saya cari makannya, Pak, lele. Lele goreng ya. Walaupun lele ini juga hati-hati juga kan. Apalagi kalau lelenya besar-besar ya. Nah, ya. Karena ada beberapa orang yang kadang melihara lele itu. Apalagi pernah saya lihat, Pak, saya pernah lihat itu tempat peternakan lele di Magelang itu, Pak. Itu di atas kolam lelenya itu ada jambannya. Oh, ya. Jadi orang sak kampung disuruh kalau buang air besar di atas kolam lele itu. Makanya lelenya gede-gede, Pak. Lah tiap hari di KI. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga, Pak, pedagang peternak lele itu memberi makan lelenya dengan apa? Dengan ayam-ayam mati itu, Pak. Makanya di Solo Raya itu, Pak, jenengan kalau datang ke pasar mana itu? Yang pasar Kliwon tuh deket. Nah, ya.
dekat Masjid MUI itu ya. Itu bilang, Ustadz, kalau ayam bangkai, kalau ayam mati, ayam bangkai itu nggak laku dijual, otomatis Ustadz, itu setiap harinya pasti ada sekian ribu bangkai atau sekian ratus bangkai yang dianyutkan ke sungai Bengawan itu. Tapi ternyata enggak, Pak. Bahkan, Pak, ada teman saya yang dia kerja di dulu pembawa ayam itu ya. Pembawa ayam ke Jakarta itu. Itu cerita sama saya. Jadi dia bawa ayam dari pasar besar apa namanya? Ilir. Iya, pasar Silir itu ya. Itu bawa ayam ke Jakarta. Itu sampai di Pemalang banjir, Pak. Tertahan beberapa hari. Itu ayamnya mati. Akhirnya dia telepon tokenya yang di Jakarta tuh Cina itu. Bos, ini ayam udah pada mati. Lanjut apa kami balik ke Solo? Lanjut. Lanjut, Pak. Padahal dua hari tertahan itu. 2 hari tertahan di Pemalang. Karena banjir besar waktu itu. Dia cerita sendiri sama saya. Dan sebahagian, 50% kok ayam nggak mati, Ustaz. Di dalam kandang itu udah pada mati. Kemudian kami telepon sama tokenya, bro, bos, ini ayam udah pada mati, kami tertahan di Pemalang, ini kami balik ke Solo atau lanjut ke Jakarta? Lanjut, Mas. Lanjut ke Jakarta, Pak. Semua yang bangkai itu, Pak, terjual semuanya. Gak ada satupun yang tersisa. Itu pengakuan dari jamaah kajian saya yang dulu kerjanya pembawa ayam ke Jakarta itu. Artinya di Indonesia ini, Pak, ayam bangkai pun itu yang jelas-jelas mati pun laku dijual. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi biasanya kalau di pasar Kelitian itu namanya pasar Kelitian ya. Nah, itu kalau ada yang bangkai itu juga dibeli oleh peternak lele itu. Itu biasanya ayamnya dibakar, yang udah mati ini kemudian dilemparkan itu ke dalam kolam itu sehingga dimakani oleh lelenya, sehingga lelenya diberi makan dengan sesuatu yang najis. Lah maka Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita hari ini betul-betul waspada ya. Maka Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kita memakan bangkai kecuali apa? Ilal maitatani, kecuali 2 bangkai kata Rasulullah. Ya, yaitu bangkai belalang dan bangkai apa? Bangkai ikan. Yang kedua yang diharamkan oleh Allah apa? Waddamu, darah, ya. Kalau sekarang sudah mulai agak sudah mulai agak berkurang lah ya. Kalau dulu pertama-tama saya datang ke Solo ini tahun 2003 saya datang ke Solo ya. Itu sering dulu kita mendapat, dulu kan pertama kali saya kan Mahat Ali An-Nurnya kan di sana, Pak, di Gading dulu itu. Sebelum pindah ke Waru sini tahun 2003 itu ya. Terus saya kalau belanja ke warung He, diajak sama teman-teman saya, itu mereka bilang hati-hati Ji, ya. Azhar hati-hati. Kalau kamu ke warung He, coba kamu lihat. Itu darah. Oh, ya. Itu darah yang digoreng dan dijual. Dan itu bentuknya kayak tahu bacem. Tahu bacem ya, beda lagi ya. Tapi mirip itu kan. Dan itu enak, Pak. Ya. Dan dulu sering, Pak, di warung-warung He dulu. Dulu di warung-warung He itu selalu ada yang jual saren. Jual darah goreng itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak orang makan itu, Pak, makan itu. Apalagi darah-darah yang mungkin sudah dicampur macam-macam ya. Dikei bumbu, dikei anu, wah rasanya kayak ati, kayak empelo ya. Oh enak boleh. Wah ini berarti pengalaman. Lah maka Mas sekalian, dan itu jelas Pak. Allah haramkan itu kecuali damam masfuha ya. Jadi kapan?
kecuali yang diharamkan oleh Allah adalah apa? Darah yang mengalir. Biasanya kan yang ketika binatang itu disembelih, itu biasanya ditampung. Itu darahnya kan masfuha itu ya. Jadi darahnya mengalir itu ditampung, dikeringkan ya. Kemudian nanti itu yang kemudian digoreng. Kecuali kata Allah apa? Kecuali kalau darah yang menempel di mana? Ya. Yang ada yang kadang-kadang menempel di tulang dan sebagainya. Maka darah yang menempel di tulang atau di daging dan dia tidak masfuhan dan dia tidak mengalir darah itu, maka itu boleh kita makan. Tapi kalau darah itu yang mengalir, kemudian ditampung, kemudian dikeringkan dan kemudian akhirnya digoreng, dimakan, maka itu jelas sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Walahmul khinzir, daging babi. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Saya dulu pernah Pak, sekian tahun itu ngontrak di daerah mana itu? Benuran. Tetangga saya itu Pak, pas tetangga depan rumah, samping rumah saya itu ngingu babi. Dan dulu di Jati nih ya, itu sampai saya dulu kalau sholat di masjid, ada masjid yang besar itu, yang tikungan itu ada mbah-mbah, saya tanya, mbah jenengan kerja nopo? Ngingu mas, ngingu apa? Ngingu babi. Loh, ya sholat berjamaah di masjid, tapi kerja nopo? Ngingu babi. Ketika saya tanya, Pak, mbah, ngingu babi ki apa? Bakul kulo Pak Ustad, bakul kulo teng gawak mriko dipun haji 4 kali. Di bakul babi. Berarti hajine mabur. Jadi itu masjid, namanya Masjid Konitat kalau nggak salah saya itu namanya ya. Masjid Konitat itu. Itu banyak Pak, mbah-mbah yang di situ saya tanya itu ternyata Pak kerjanya ngingu babi. Dan ketika saya bilang, Mbah, nggak boleh melihara babi, malah dia bilang, Pak Ustad, bakul kulo teng gawok mriko dipun haji 4 kali, bakul babi. Naudzubillah min dzalik. Jadi pas kalian, jadi ada pemahaman Pak yang salah di tengah-tengah masyarakat kita ini, kalau babi itu yang haram makannya, ya. Tapi kalau ngingu orang popo, ini yang nggak benar Pak, yang nggak benar ya. Jadi kalau Allah sudah mengharamkan memakannya Pak, berarti kita memeliharanya juga tidak boleh. Dan jual beli babi itu hukumnya adalah apa? Haram. Uangnya nggak halal itu, uangnya nggak halal. Dan padahal hari ini babi itu sangat menjanjikan, Pak. Ngingu babi itu sangat menjanjikan. Karena anak babi itu paling banyak. Ya, makanya ada seorang ulama besar dari Indonesia dulunya, namanya Sayyid Al-Attas namanya. Beliau sekarang tinggal di Malaysia ya. Beliau guru besar dalam bidang filsafat Islam. Itu kalau namanya Sayyid Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas. Beliau aslinya orang Pekanbaru ya, orang Riau. Tapi karena sudah lama tinggal di Malaysia dan hari ini dikenal sebagai seorang ilmuwan daripada ilmuwan di Malaysia. Itu ketika beliau menghadiri seminar internasional, ketemu dengan profesor-profesor, guru-guru besar di dunia sana, beliau ditanya, Prof. Naqib, Anda punya mahasiswa doktor berapa? Beliau bilang mahasiswa doktor saya paling cuma 2, kadang 3 gitu kan ya. Diketawai Pak sama guru-guru besar ini. Guru-guru besar dari Amerika, dari Jerman, diketawai. Wah, eman-eman kamu ini, guru besar, ilmunya banyak, tapi punya murid lorotok. Ini loh kami, profesor-profesor di barat ini, wah, punya murid sampai puluhan bahkan ratusan ya. Apa kata Profesor Dr. Naqib Al-Attas ini? Beliau bilang, wahai guru-guru besar barat ini, saya mencetak singa, bukan mencetak babi. Mereka kaget, maksud Anda apa?
Maksud Anda apa, Prof, ngomong kayak gitu? Dia bilang, saya memang mendidik anak singa, karena singa itu anaknya nggak banyak, paling pol 2. Dan itu yang saya didik, itu yang saya bina, itu yang saya ajari, itu yang saya kader. Dan nanti anak-anak singa inilah yang akan melumat anak-anak babi itu. Hanya Barat itu mencetak apa? Kata Prof. Naqib Al-Atas ini, Barat itu seringkali mencetak para ilmuwan-ilmuwan yang jumlahnya banyak, tapi mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama. Oleh sebab itu, Mas sekalian, maka kita wajib waspada ya. Kita di Solo Raya ini sudah mulai menjamur, Pak. Dulu rumah makan daging babi itu sangat jarang sekali. Sekarang di Solo itu, Pak, sudah menjamur. Bahkan ketika kemarin wali kotanya si Gibran, dia memberikan izin di Solo untuk mengadakan festival makanan babi, ya. Itu yang sekarang jadi wakil presiden itu. Akhirnya, Pak, sekarang di Solo Raya ini sudah menjamur rumah makan babi. Naudzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, mendingan kita makan singkong ya. Makan singkong, makan apa, Pak? Makan pohong ya, makan telo ya, pisang, godok ya. Makan telo, godok. Nah, itu kayaknya lebih halal, Pak. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Karena sudah masuk juga waktu Isya, sekalian. Nah, demikian kajian kita pada malam hari ini berkaitan, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita untuk waspada dengan apa yang kita makan dan apa yang kita minum, Pak. Karena itu kaitannya dengan diterima atau tidaknya amal-amal soleh kita. Karena dalam hadis disebutkan, Pak, ada seorang musafir, kata Rasulullah, Pak, dia berdoa kepada Allah sampai mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, kabulkan doaku, kabulkan doaku. Maka Rasulullah bilang apa? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Yang dia makan adalah sesuatu yang haram, yang dia minum sesuatu yang haram, yang dia pakai sesuatu yang haram. Bahkan dia dikenyangkan oleh kedua orang tuanya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita berikan anak-anak kita makanan yang halal, walaupun itu mungkin tidak mewah, Pak, tapi tidak masalah, Pak, ya. Daripada mereka makan yang mewah-mewah, ternyata hasil dari duit apa? Korupsi, duit hasil mencuri duit negara, duit rakyat. Mereka pesta dengan makanan yang lezat. Sudah, Pak, kita nggak tertarik dengan itu. Sudah, kita makan apa yang ada. Yang penting itu adalah sesuatu yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.